bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Kakak-kakak di sini ingin melakukan sosialisasi yang akan dilaksanakan di SD Negeri 72 Palembang. Adapun tujuan kakak di sini itu untuk melakukan sosialisasi yang terjadi di SD Negeri 72 Palembang. Dan kakak-kakak di sini itu berasal dari Universitas PGRI Palembang dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, selanjutnya kami ucapkan selamat datang Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 72 Palembang, Ibu Yanti Sati DPD. Apakah adik-adik hari ini masih semangat? Oke, jika masih semangat, sebelum kita mulai acara sosialisasi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk berdoanya kakak yang pimpin, adik-adik semua berdoa di dalam hati ya. Oke? Paham? Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum memulai acara, adik-adik semuanya, marilah kita mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yanti Sati DPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wali Kelas 5A dan 5B, Ibu Okta dan Ibu Ima. Yang kami hormati dan kami banggakan mahasiswa-mahasiswa PGSD Universitas PGRI Palembang, dan yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan siapa? Siswa-siswa SD Negeri 72 Palembang. Bagaimana hari ini? Baik, alhamdulillah. Semangat pagi. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita mendapat rezeki ya. Ada paparan tentang bullying untuk kalian. Salam dan salawat selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau, keluarganya dan pengikutnya akan mendapat syafaatnya di akhir. Iya, nah ibu dan adik-adik sekalian, terima kasih yang pertama Ibu ucapkan ya, karena telah memilih SD Negeri 72 Palembang dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen kelas ya. Nah, untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang awal lagi Ibu minta maaf juga karena mungkin pada saat pelaksanaan, pada saat kamu mencari, mengobservasi, itu masih banyak kendalanya ya. Namun inilah SD kami, dan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya nanti di akhir-akhir nanti kamu masih ingat dengan SD Negeri 72 Palembang, bisa lagi berkolaborasi untuk mata kuliah lainnya ataupun kegiatan lainnya. Nah, ini untuk anak-anak ibu yang ibu sayangi. Kita sudah belajar tentang bullying? Iya. Nah, perlu kakak-kakak ketahui, anak ibu ini sudah pintar semua nih tentang bullying. Ada berapa macam bullying? Iya. Apa aja? Masya Allah. Tentang bullying ini sudah berapa lama ini anak-anak kita ini? Cuma ada cumanya nih tanda putih, masih melakukan bullying di kelas.
dilakukan. Tak boleh ngatain mama, tak boleh ngatain ibu. Ya sebenarnya kan, nah aku lagi bertanya, oh dia mau, bukan, udah juga, habis itu ada tuh. Misalnya, nah inilah, jadi nanti ibu minta hasil dari kita belajar tentang bullying dengan kakak-kakak dari PGR ini, kalian tuh apa hebat tentang bullyingnya, dan bisa menjadi duta bullying nih, jadi tujuan kalian mau? Ya siapa yang nggak mau jadi duta bullying? Jadi kalau seandainya ada adik-adiknya yang dimarahin, siapa yang marahin? Ya, bukan. Siapa yang ibu suruh jadi polisi kelas? Siapa yang jadi polisi kelas? Tunjuk. Siapa? Ayo, siapa yang Nah, Rio jadi polisi kelas. Pakai tangan apa Rio? Tunjuk ya. Itu jadi polisi kelas itu Rio sekarang. Jadi kalau ada yang mau tentang bullying tentang aku, dia wajib untuk jadi hotel. Ya, bukan jadi tentang jadi polisi kelas, boleh jadi anak yang hebat. Siapa tahu nanti nih cita-citanya nanti jadi polisi beneran, keren kan? Nah inilah. Jadi kami minta dengan kakak-kakak dari PGRI ya agar dapat memberikan seluas-luasnya ilmunya ya tentang bullying ini kepada siswa kami ya, dan di akhir nanti ibu minta maaf karena tidak dapat sepenuhnya membersamai sampai selesai ya, karena memang ibu masih ada masuk kelas untuk observasi. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying, langsung saja untuk materinya akan disampaikan oleh kakak yang bernama Ana Marinda dan kakak Indah Purnamasari. Kepada kakak, silakan ke depan. Nah, sudah tahu kan kedatangan kakak-kakaknya di sini buat apa? Tahu, buat sosialisasi anti bullying. Nah, sebelum itu di sini kakak-kakaknya ada foto nih. Fotonya gimana? Fotonya kalau misalnya kakaknya bilang bersatu melawan bullying, kalian kayak gini. Stop bullying. Coba kita coba. Bersatu melawan bullying. Masya Allah, pinter-pinter semua ya. Kenapa bullying harus di-stop? Di sini ada tulisannya stop bullying. Ada yang tahu nggak kenapa bullying harus di-stop? Ada yang tahu nggak nih? Nggak ada yang tahu. Coba dilanjutkan PPT-nya. Nah, kita baca dulu. Di sini kan kita udah tahu nih bullying itu apa. Jadi bullying itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terjadi berulang-ulang, di mana tindakan tersebut dapat merugikan dan menyakiti perasaan korbannya. Bullying ini bisa terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan kelas, lingkungan bermain, dimanapun itu bisa terjadi. Di sini ada yang masih suka kena bullying nggak? Masih ada yang kena bullying? Coba mana tunjuk tangan yang suka kena bullying. Kira-kira nih, kamu suka dibully gimana? Atau emak? Dikatakan kamu bapaknya. Oke. Kira-kira teman-teman yang lain itu termasuk bullying atau tidak? Termasuk bullying. Pinter-pinter semua. Jadi dilanjutkan ya katanya. Nah, contoh tindakan bullying itu benar. Yang tadi mengejek, meremehkan, mengucilkan. Ada yang tahu nggak mengucilkan itu apa? Apa coba? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa? Tidak kenal tegur, benar. Contohnya itu misal kalian punya teman, nama temannya Budi. Budi itu pintar menggambar. Saat pelajaran matematika Budi kurang. Nah, setiap pelajaran matematika kalian jauhi si Budi. Itu termasuk mengucilkan. Itu
Oke, halo. Hai. Masih semangat gak nih? Masih bagus. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh kakak Ana tentang contoh dan dampak dari bullying. Dampak dari bullying tadi sangat mengerikan sekali ya. Dari mulai korban merasa tidak percaya diri, terus depresi, stres, bahkan yang paling parah tadi sampai bunuh diri. Nah, maka dari itu solusi yang harus kita lakukan sebagai siswa, sebagai pelajar ialah yang pertama, jika kita melihat teman kita yang sedang dibully atau kita yang sebagai korban bully, maka kita harus melapor ke guru. Kita harus berani melapor ke guru. Dan jangan kita diam saja jika kita melihat teman kita yang sedang dibully. Kita harus lapor ke guru. Karena apa? Karena guru bisa membantu kita untuk menemukan solusi jalan yang terbaik. Dengan cara guru memanggil si pelaku untuk menanyakan kenapa si pelaku membuli si A, apa alasannya, dan diberikan peringatan kepada si pelaku. Kalau masih melakukan tindakan bullying, maka konsekuensinya ialah orang tua. Orang tuanya dipanggil ke sekolah. Mau nggak kalau orang tuanya dipanggil? Ya, jadi jangan sampai ada jangan sampai orang tua kita dipanggil ke sekolah karena kenakalan kita. Jadi jangan sampai ya, orang tua kita di rumah sudah capek-capek bersihin rumah, masak, nyuci piring, terus nyari duit pula. Tiba-tiba ditelepon, disuruh datang ke sekolah. Karena kita yang bikin kesalahan, kita membuli uang, kita membalas dengan teman. Bagaimana perasaan ngomongnya? Pasti sedih, betul nggak? Gak ada nih ngomongnya sedih. Nah, jadi jangan sampai orang tua kita datang ke sekolah karena kenakalan kita. Kalau bisa, orang tua kita datang ke sekolah itu karena prestasi kita, bukan karena kenakalan kita. Oke? Nah, selanjutnya, kemarin Jumat lalu kakak-kakak observasi ke kelas 5A dan 5B. Kakak sempat bertanya nih kepada kelas 5B tentang apa itu bullying. Nah, terus dijawab, Kak, bullying itu adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji. Oke, betul. Terus kakak tanya lagi, contoh tindakan bullying adik-adik apa? Terus dijawab, Kak, ini itu yang angkat tangan tuh, psikis, fisik, verbal. Oke, betul jawabannya. Terus kakak tanya lagi, dampak bullying itu apa adik-adik? Dampak bullying, Kak, bisa membuat teman kita jadi merasa tidak percaya diri, Kak. Ini benar, Kak? Oke, betul lagi. Nah, jadi kalian sudah tahu apa itu bullying, contoh bullying, dampak bullying, bahkan sudah di luar kepala adik-adik. Tetapi pertanyaan kakak satu, kenapa bullying masih kerap terjadi? Nah, padahal kita sudah tahu tuh apa itu bullying, bahwa bullying itu adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji. Terus kakak berpikir tuh, ternyata kakak menemukan di jawabannya. Yang pertama itu adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan kita yang sering ngomong-ngomong orang lain. Terus misalnya nih, contoh kecilnya salah satunya si A dia sering memanggil si B dengan nama orang tuanya. Nah, siapa nih yang masih manggil orang tuanya yuk? Apalagi yang manggil orang tuanya misalnya Butis, ambil lecek-lecek gitu. Itu jangan ya, jangan dilakuin. Karena kita tidak tahu kondisi orang tuanya si korban sedang bagaimana, kondisi keluarganya korban itu bagaimana. Apakah orang tuanya sedang lagi berantem atau gimana, kita tidak tahu adik-adik. Jadi perasaan si korban itu sedih, marah. Coba kalian bayangin nih, kalau misalnya kalian di posisi korban, terus
Dari mana? Dari mana yang terdakwa? Kepada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia. Bagus, mantap. Coba kakak mana nih? Kasih dulu ya hadiahnya nih. Mana? Tunjukin dulu hadiah yang ekstra mulia itu. Terus. Itu isinya 5 juta ya deh. Oke, terima kasih ya siapa namanya? Aliansia. Mbak Aliansia. Oke, benar ya tadi ya. Profil pajak-pajak semua yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kita tekankan di sini dari akhlak mulia. Kakak-kakak yakin bahwa adik-adik di SD Negeri 72 Palembang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sayang kepada teman, rajin menabung, soleh-soleh, cantik-cantik, ganteng-ganteng, nah lengkap semuanya ya. Oke, terus di sini kami ada moto kita tadi bersatu melawan bullying. Kalian menjawab? Oke, ulangi ya. Bersatu melawan bullying. Oke, selanjutnya kita ada nih lagu tentang anti bullying. Coba kakaknya. Nah, ada yang tahu nggak lagu ini? Kamu, aku, kita adalah kawan. Coba ada yang tahu nggak? Oh, nggak tahu ya. Oke, kalau begitu kakak contohin dulu. Maaf kalau suara kakak agak jelek ya. Oke, kakak mulai. Kamu, aku, kita adalah kawan. Kamu, aku, kita bukanlah lawan. Kalau kita bersalah, jabat tangan kawanmu. Jangan lalu ucapkanlah maafkan aku. Kamu, aku, kita adalah kawan. Kamu, aku, kita bukanlah lawan. Kalau kawan bersalah, maafkanlah dirinya. Rangkul kawanmu dan kita saling maafkan. Lagi, kamu, aku, kita adalah kawan. Kamu, aku, kita bukanlah lawan. Tidak bully-bulian atau ejek-ejekan, tapi kita saling tolong dan saling sayang. Oke, bagus. Kakak kembalikan kepada Kak Andreas dan Kakak Ira. Kata Ana dan kata Indah. Nah, jadi adik sudah tahu ya apa itu bullying? Nah, di sini kakak ingin menampilkan video animasi tentang bullying. Ada yang mau nggak nontonnya? Nah, kalau mau kepada kakak Anita, kakak Vera, kepada kakak Rania, kakak Wahyu dan kakak Dwi kami persilakan. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, Nah, adik-adik kan tadi barusan lihat video yang sudah ditampilkan. Menurut adik-adik ini tindakan bullying atau bukan? Nah, jangan dilakukan ya adik, atau lagi untuk adik-adik tiru itu tidak boleh. Nah, boleh dilanjutkan Dania? Ya, jatuh. Sakit. Iya benar, Budi lagi ngambil pensilnya si Iwan misalnya ya namanya. Nah itu ngambil pensilnya secara terpasang. Coba kakak di sini tangannya. Siapa yang sering ngambil pensil atau pena lawannya?
Tania boleh dilanjutkan lagi videonya. Itu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Bayu. Dan dia merasa bisa puas saat membantu Ari dan ada kesempatan. Mulai didorong, menemukan Ari. Dengan air hingga menuju Ari. Tadi aku lihat Bani dan Ari bertengkar di sana. Guru memperlihatkan panduan siswi tidak bertugas menemui Bani dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Nah, udah diingat kan? Tadi apa yang Budi lakukan ke Ari? Bully, benar. Tadi dia berantem kan sama si Ari. Terus tadi ada yang ngadu nih ke gurunya. Siapa coba yang suka ngadu ke gurunya? Belum ada. Tuh tadi kan udah dijelasin sama kakak-kakaknya. Kalau ada yang sedang dibully, kita tuh harus berani lapor. Baik itu teman kita ataupun bukan, kita tuh harus melapor ke guru ya. Nah, ini kan udah disamperin nih sama gurunya. Tapi si Budi malah berkata kalau itu cuma bercanda. Bener nggak tadi cuma bercanda? Enggak, berarti Budi sedang berbohong. Boleh nggak kita bohong? Kenapa coba? Dosa bener. Jangan ya kalau bohong. Nanti kalau dapat dosa, siapa yang mau masuk neraka? Gak mau kan? Gak mau. Jadi jangan ya. Baik itu kita membuli atau kita berbohong kepada guru itu tidak boleh. Boleh dilanjut? Benar itu Ari. Bani, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren Bani. Malah teman-teman sekolahku menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu Masih pagi ya, tetap semangat. Adik-adik, tadi kan kakak-kakak yang cantik ini tadi sudah menjelaskan tentang apa itu bully, solusi bully, dan juga contoh bully. Kita tadi sudah nonton juga video tentang bully. Seru nggak videonya? Jadi adik-adik, di Indonesia itu banyak sekali kasus tentang bully. Dapat adik-adik lihat pada gambar depan ini. Ada siswa di Ternate diduga dibully teman sehingga meninggal. Polisi sedang menyelidiki kasus tersebut. Ada juga cerita sedih siswa SD di Banyuwangi gantung diri gara-gara diejek tidak memiliki seorang ayah. Jadi adik-adik, ternyata bully itu sangat mengerikan ya. Iya tidak? Dari hal yang kecil, hal yang sepele, bisa terjadinya aksi bully. Kakak mau nanya nih, apakah adik-adik masih ingat tentang moto pada tema hari ini? Sini, satu. Masih ingat nggak? Bersatu melawan bullying. Tangan dulu untuk temannya. Saya kembalikan lagi pada kakak Ira. Oke adik-adik. Ini siapa ini? Itu tadi kan kakak-kakak tadi udah jelasin nih. Masih semangat dong ya? Tadi motonya masih ingat gak? Bersatu melawan bullying. Kita breaking dulu. Ada yang tahu gak? Ini tepuk no bully. Tahu. Siapa yang tahu?
soalnya di sini, bagaimana sikap kalian bila ada teman yang dibully? A. Melihat saja. B. Menghentikan pembulian. C. Cuek. D. Ikut membuli. B. B. Benar kan? Benar. B sama dengan Benar. B. Untuk soalnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika kamu menjadi korban perundingan atau bully? Coba maju. D. Menghindari sekolah. Dibaca lagi semua. Apa yang sebaiknya dilakukan jika kamu menjadi korban perundingan atau bully? A. Membalas dengan tidak serupa. B. Menyimpan masalah ini untuk diri sendiri. C. Berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. D. Menghindari sekolah. C.